Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ummul Khaira. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang letak dan fungsi organel sel. Langsung saja, yuk kita mulai. Nah teman-teman, seperti inilah penampakan dari sel eukariotik. Nah, kita mulai dari bagian terluar sel, yaitu membran sel. Membran sel atau membran plasma merupakan bagian terluar dari sel yang berfungsi untuk membatasi sel dari lingkungan sekitarnya. Membran sel juga berperan dalam meregulasi transport molekul keluar dan masuk sel. Nah, kemudian pada bagian tengah ini terdapat nukleus. Nukleus atau inti sel adalah organel yang paling mencolok yang terletak di tengah-tengah sel. Nukleus merupakan organela sel yang berfungsi menyimpan informasi genetik, yaitu DNA dalam bentuk kromosom. Nukleus juga memiliki beberapa fungsi yang lain, diantaranya berfungsi untuk mengorganisasikan gen saat terjadi pembelahan sel, memproduksi mRNA untuk mengkodekan protein. Nah, bagian tengah ini disebut dengan nukleolus. Nukleolus merupakan organel sel yang terletak di dalam nukleus atau inti sel. Fungsi nukleolus adalah mensintesis berbagai macam molekul RNA yang digunakan dalam perakitan ribosom. Fungsi lainnya adalah untuk membentuk ribosom dan terlibat dalam proses sintesis protein. Nah, kemudian bagian terluar dari nukleus ini ada nuklear membrane atau membran nuklear. Membran nuklear adalah membran ganda fosfolipid yang mampu menyelimuti seluruh inti sel. Membran ini berfungsi untuk memisahkan inti sel dari sitoplasma yang mengelilinginya. Nah, selanjutnya ribosom. Ribosom merupakan salah satu organel yang tidak memiliki membran. Posisi letak organel ini ada yang dijumpai bebas dalam sitoplasma dan ada pula yang menempel pada membran eukariotik. Ribosom berfungsi untuk menerjemahkan mRNA yang akan berubah menjadi protein. Selanjutnya, kromosom. Kromosom adalah sebuah molekul DNA panjang yang mengandung sebagian atau seluruh materi genetik suatu organisme yang terletak di dalam nukleus atau inti sel. Kromosom berperan dalam memastikan proses duplikasi DNA terjadi dengan tepat. Nah, selanjutnya, rogue endoplasmic reticulum atau retikulum endoplasma kasar. Di permukaan RE kasar ini terdapat bintik-bintik yang disebut dengan ribosom. Ribosom ini berperan dalam sintesis protein, maka fungsi utama RE kasar yaitu sebagai tempat sintesis protein. Secara struktural, retikulum endoplasma kasar adalah jaringan membran yang dapat ditemukan di mana saja di dalam sel dan terhubung langsung dengan nukleus. Nah, selanjutnya, retikulum endoplasma halus. Bagian-bagian retikulum endoplasma yang tidak diselimuti oleh ribosom disebut retikulum endoplasma halus atau smooth endoplasmic reticulum. Retikulum endoplasma halus terdapat di beberapa organ seperti hati. RE halus berperan dalam metabolisme karbohidrat, terutama pada sel hati yang menyimpan karbohidrat dalam bentuk glikogen. Glikogen dihidrolisis menghasilkan glukosa yang kemudian lepas ke darah. RE halus juga berfungsi dalam beberapa proses metabolisme, yakni sintesis lipid, metabolisme karbohidrat, penyimpanan ion kalsium, serta detoksifikasi obat-obatan dan racun. Nah, selanjutnya mitokondria. Mitokondria berbentuk benang atau granula. Letaknya tersebar acak di sitoplasma atau menempati lokasi tertentu di dalam sel, misalnya pada sel otot lurik. Mitokondria mempunyai dua lapis membran, yaitu membran luar dan membran dalam.
Mitokondria adalah organela sel yang berperan sebagai pembangkit energi. Organela ini berfungsi menghasilkan energi dalam bentuk ATP yang akan menjadi sumber energi bagi sel untuk melakukan berbagai fungsinya. Selanjutnya, aparatus Golgi atau badan Golgi. Aparatus Golgi merupakan struktur berbentuk kantung pipih dan bermembran ganda yang berperan dalam pembentukan lisosom, peroksisom, serta akrosom sperma, serta proses sekresi sel dan modifikasi bahan-bahan hasil sintesis dalam sel. Organel ini terdapat hampir di semua sel eukariotik dan banyak dijumpai pada organ tubuh yang melaksanakan fungsi ekskresi, misalnya ginjal. Organela ini berfungsi untuk memodifikasi juga mengemas protein untuk ditransport ke lokasi tujuannya. Selanjutnya, sentriol. Sentriol merupakan suatu bagian atas organel sel yang tersusun atas dua jaringan mikrotubula. Fungsi sentriol adalah sebagai organel yang berperan dalam proses pembelahan sel. Selanjutnya adalah lisosom. Lisosom merupakan organela sel yang berperan sebagai pusat daur ulang sel. Letak lisosom berada di dekat badan Golgi. Organel sel ini mengandung enzim hidrolitik yang berfungsi untuk mendegradasi berbagai molekul, baik yang berasal dari sel sendiri dan juga molekul ekstraseluler. Selanjutnya, sitoskeleton. Sitoskeleton atau kerangka sel merupakan jejaring rumit 3 dimensi filamen protein yang menjamin terpeliharanya morfologi sel yang terdapat pada sel eukariotik. Sitoskeleton memiliki peranan yang besar dalam sel, beberapa di antaranya yaitu menahan dan mempertahankan bentuk sel, menahan organel-organel sel tetap berada di tempatnya, serta motilitas sel. Selanjutnya, vesikel. Vesikel adalah sebuah ruang pada sel yang dikelilingi oleh membran sel. Fungsi vesikel ditentukan oleh organel yang berada di dalamnya, seperti tempat reaksi seluler, tempat penyimpanan makanan, dan lain-lain. Vesikel juga berfungsi sebagai tempat penyimpanan transportasi makanan ke bagian-bagian sel. Selanjutnya, sitoplasma. Cairan seperti gel yang mengelilingi sel ini disebut sitoplasma. Sitoplasma komposisinya yaitu 95% air. Sitoplasma berfungsi sebagai tempat penyimpanan bahan-bahan kimia yang penting bagi metabolisme sel, seperti enzim-enzim, ion-ion, gula, lemak, dan protein. Di dalam sitoplasma itulah berlangsung kegiatan pembongkaran dan penyusunan zat-zat melalui reaksi kimia. Itu saja yang dapat saya jelaskan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.